Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Perkenalkan, nama saya Jalilatul Muna Alawiyah dengan NIM 20562110077. Nah, pastinya kalian sudah tahu dan sering melihat berbagai kemasan produk makanan maupun minuman di toko kelontong kan? Tapi kalian sadar gak sih kalau penulisan pada produk dengan penulisan aslinya itu jauh berbeda. Nah, perbedaan tersebut berhubungan pada kajian fonologi. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas artikel yang berjudul Analisis Perubahan Fonem pada Kemasan Produk, Makanan dan Minuman dalam Kajian Fonologi. Tentunya salah satu dari Anda ada yang belum mengetahui apa itu fonologi. Nah, fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari dua kata, yaitu kata fon yang artinya bunyi dan kata logi yang artinya ilmu. Fonologi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama fonetik dan yang kedua yaitu fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan statusnya. Apakah bunyi bahasa tersebut bisa membedakan makna atau tidak. Nah, adapun fonemik adalah cabang kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Secara umum, pengertian kemasan produk adalah suatu wadah atau pembungkus yang berfungsi untuk mengurangi terjadinya kerusakan produk yang dikemas. Jadi, fungsi utamanya adalah untuk melindungi isi di dalamnya. Namun, dalam kenyataannya, seringkali kita jumpai banyak kemasan produk makanan dan minuman yang memiliki penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kesalahan penulisan tersebut berupa perubahan fonem, penambahan fonem, dan juga penghilangan fonem. Hal ini sebenarnya dilakukan supaya memberikan tampilan yang lebih menarik agar pembeli itu tertarik untuk membeli barang tersebut. Meskipun terlihat hanya sebuah kesalahan kecil, tapi dalam perubahan tataran fonologi ini sangat berpengaruh pada segi kebahasaan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan juga gambar. Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Selain jenis data, sumber data dalam penelitian ini adalah kemasan pada produk minuman dan juga makanan yang ada di toko kelontong. Peneliti memilih kemasan produk sebagai sumber data karena ingin meneliti kesalahan fonologi yang ada pada kemasan tersebut. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan terdapat dua jenis perubahan bunyi dalam penulisan kemasan produk. Yang pertama yaitu penambahan fonem dan yang kedua perubahan dan penghilangan fonem. Langsung saja yang pertama penambahan fonem. Contoh, pada penulisan pel menjadi pel. Nah, di sini terdapat penambahan fonem yaitu fonem L. Jika dibandingkan dengan penulisan kamus, itu hanya terdiri dari 3 fonem saja, yaitu fonem P, fonem E, dan juga fonem L. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu pada penulisan kata mie menjadi mie. Nah, di sini terdapat perubahan fonem yaitu di sini terdapat penambahan fonem yaitu fonem E. Namun jika dibandingkan dengan penulisan kamus, itu hanya terdiri dari 2 fonem saja, fonem M dan juga fonem I. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan dan penghilangan fonem. Contoh,
pada penulisan cabai menjadi cabe. Nah, di sini terdapat penghilangan fonem yaitu fonem I dan juga terdapat perubahan fonem yaitu fonem A menjadi fonem E. Sehingga jika dibandingkan dengan penulisan aslinya itu hanya terdiri dari 5 fonem saja yaitu fonem C, fonem A, fonem B, fonem A, fonem I. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu penulisan selai menjadi selai. Nah, di sini terdapat penghilangan fonem yaitu fonem E. Sehingga jika dibandingkan dengan penulisan kamus itu terdiri dari 5 fonem yaitu fonem S, fonem E, fonem L, fonem A, fonem I. List selanjutnya adalah dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia berkaitan dengan penulisan yang menyangkut dalam tataran fonologi. Pemberian nama pada kemasan produk makanan dan juga minuman yang menyimpang dalam tataran fonologi bertujuan untuk memberikan kesan yang menarik agar pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa lebih paham dan juga peka akan kesalahan penulisan dalam kemasan produk baik itu makanan maupun minuman. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.